Assalamualaikum teman-teman kelas 1. Hari ini kita belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran ke-1 sampai ke-3. Halo teman-teman kelas 1. Apa kabarnya nih kalian semua hari ini? Semoga teman-teman kelas 1 selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan walaupun masih belajar dari rumah ya. Oke teman-teman, angkat kedua tangan kalian dan kita akan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa sebelum belajar. Teman-teman kelas 1, hari ini teman-teman sudah masuk pada subtema terakhir di tema 7, yaitu subtema 4. Pada subtema 4 ini judulnya bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Jadi, pada subtema ini kita akan banyak membahas tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan dari suatu benda. Teman-teman kelas 1 pasti sudah tahu bahwa manusia tidak hidup sendirian. Manusia hidup bersama alam. Nah, ada berbagai benda yang ada di alam. Bentuk dan warna dari setiap benda pasti berbeda-beda. Ukuran dan permukaannya pun berbeda. Setiap benda juga mempunyai ciri tertentu, teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan benda sesuai dengan fungsinya. Dan jangan lupa untuk memelihara atau menjaga benda dengan baik ya. Coba sekarang teman-teman perhatikan gambar yang ada pada layar. Nah, pada gambar ini ada Udin dan Siti yang sedang bermain bersama. Teman-teman bisa lihat jika Udin sedang bermain mobil-mobilan. Mobil-mobilan Udin berwarna merah. Nah, kalau Siti senang bermain boneka. Boneka Siti berukuran besar dan halus ketika dipegang teman-teman. Mereka senang bermain bersama. Ada banyak benda di sekitar kita. Tentunya setiap benda memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda ya. Nah, sekarang teman-teman buka buku teman-teman halaman 141. Pada halaman tersebut ada berbagai benda dengan warna, bentuk, dan ukuran yang berbeda-beda. Tugas teman-teman sekarang, teman-teman gunting gambar benda-benda ini, kemudian teman-teman tempelkan pada halaman 143. Nah, teman-teman tempelkannya berdasarkan persamaan yang dimilikinya ya. Apakah persamaan bentuk, apakah persamaan fungsi, apakah persamaan warna, dan lain-lain. Misalnya, teman-teman mengelompokkannya berdasarkan warna, maka teman-teman susun sesuai dengan warnanya ya. Di sini ada warna merah, warna hijau, dan warna kuning. Teman-teman bisa tempelkan misalnya warna merah pada baris pertama, warna hijau pada baris kedua, dan warna kuning pada baris ketiga. Atau sebaliknya ya. Sekarang Miss mau tanya nih kepada teman-teman kelas 1. Coba teman-teman pikirkan ya dan jawab pertanyaan yang akan Miss tanyakan. Yang pertama, Miss mau tanya nih teman-teman. Apa sih yang akan terjadi jika semua benda yang ada di dunia ini berwarna sama? Apa ya teman-teman yang akan terjadi?
Ya, yang akan terjadi bisa saja kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup akan bosan melihatnya benda dengan warna yang sama semua. Dan kita juga tidak akan mengenal berbagai macam warna. Hanya satu warna saja yang kita ketahui. Kemudian, apa ya teman-teman yang akan terjadi jika semua benda berukuran besar? Ayo, apa ya teman-teman yang akan terjadi? Yang akan terjadi kemungkinan rumah kita atau kamar kita tidak akan muat jika semua bendanya diisi dengan benda-benda yang besar. Sekarang pada layar ada gambar kamar Lani. Teman-teman bisa lihat bahwa kamar Lani bersih dan rapi. Kamar Lani ada tempat tidur dan meja belajarnya. Alat-alat tulis dan mainan juga tersusun dengan rapi. Nah, semua benda yang ada di kamar Lani ini disimpan pada tempatnya, teman-teman. Benda-benda ini disusun berdasarkan kegunaannya. Ada yang berguna untuk tidur, berguna untuk belajar, berguna untuk main, dan lain-lain. Lani senang berada di kamar yang rapi dan bersih. Siapa di sini yang suka kamarnya seperti Lani? Kamar yang bersih dan rapi. Siapa ayo? Teman-teman kelas 1 masih ingat tidak? Pada tema sebelumnya kita sudah melihat berbagai hasil karya dari tanah liat. Teman-teman juga sudah mengetahui langkah-langkah membuat karya tersebut. Nah, di tema ini akan diingatkan kembali cara membuat kerajinan dari tanah liat. Nah, pada layar teman-teman bisa lihat di sini ada berbagai hasil kerajinan dari tanah liat. Bagus-bagus ya teman-teman. Sekarang Miss akan mengingatkan lagi langkah-langkah untuk membuat kerajinan dari tanah liat. Yang pertama, setiap akan melakukan sesuatu atau setiap akan membuat kerajinan, teman-teman pasti harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Karena ini dari tanah liat, maka teman-teman harus menyiapkan tanah liatnya terlebih dahulu. Kemudian, langkah-langkah yang kedua yaitu silahkan teman-teman buat benda yang teman-teman sukai. Bisa membuat kendi, bisa membuat vas bunga, bisa membuat celengan ayam, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, karena tanah liat ini basah, maka teman-teman harus jemur hasil karya teman-teman sampai kering ya. Teman-teman, ingat ya bahwa benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki berbagai ukuran. Ada benda yang berukuran besar dan ada benda yang berukuran kecil. Seperti pada gambar yang ada di layar, bisa kita lihat di sini ada siswa yang sedang bermain bola. Nah, bola itu memiliki ukuran yang berbeda, teman-teman. Bola tenis dan bola pingpong berukuran kecil. Nah, untuk bola basket dan sepak bola berukuran lebih besar. Pada halaman 149 bagian Ayo Berlatih, teman-teman ditugaskan untuk memasangkan bola dan permainannya yang sesuai dengan cara menarik garis. Di sini ada bola basket, bola kasti, ada sepak bola, dan ada bola pingpong. Nah, silahkan teman-teman pasangkan bolanya dengan permainannya ya. Pada halaman 150 terdapat 3 gambar. Nah, tugas teman-teman yaitu membandingkan kedua benda yang ada di setiap gambarnya. Kemudian teman-teman tuliskan kalimat yang sesuai dengan gambarnya. Nah, di sini kita akan mengerjakannya bersama-sama ya teman-teman. Untuk gambar pertama, teman-teman bisa lihat ada raket tenis meja dan
raket bulu tangkis. Nah, perbandingannya di sini yaitu perbandingan panjangnya. Untuk raket bulu tangkis itu lebih panjang dan raket tenis meja lebih pendek. Maka bisa kita tuliskan raket tenis meja lebih pendek, sedangkan raket bulu tangkis lebih panjang. Untuk gambar kedua, teman-teman bisa menuliskannya gawang sepak bola besar, gawang bola basket kecil. Kemudian untuk nomor 3, ada anak bermain bola basket dan bermain sepak bola. Maka perbandingannya yaitu bola basket memasukkannya dilempar ke atas, sepak bola memasukkannya di bawah. Coba teman-teman lihat pada layar ada gambar pemain tenis dan pemain bulu tangkis. Nah, pemain tenis dan pemain bulu tangkis ini ketika mengejar bola, badan mereka meliuk ke kanan dan kiri, teman-teman. Teman-teman juga bisa menirukan gerak meliuk seperti pemain tenis dan pemain bulu tangkis dengan mengikuti gambar di halaman 151. Pada halaman tersebut ada tahapan untuk melakukan gerak meliuk. Nah, teman-teman bisa mengikutinya ya. Teman-teman kelas 1 pasti sudah bisa ketika Miss tugaskan untuk membaca teks percakapan. Nah, sekarang pada halaman 152 ada teks percakapan yang dilakukan oleh keluarga Udin. Teman-teman bersama anggota keluarga coba peragakan teks percakapan ini ya. Ada yang menjadi ibu, ada yang menjadi Mutiara, dan ada yang menjadi Udin. Tahukah teman-teman bahwa Siti adalah anak yang rajin? Siti merapikan kamarnya setiap hari. Nah, hari ini Siti ingin merapikan buku-bukunya. Ada banyak buku yang sudah tidak dipakai. Siti ingin menyumbangkan bukunya kepada orang lain. Jadi, Siti memisahkan buku yang akan ia sumbangkan. Jika teman-teman juga memiliki buku yang sudah dipakai, bukunya bisa teman-teman kumpulkan dan kemudian teman-teman sumbangkan kepada orang lain. Siti memiliki 43 buah buku. Nah, Siti ingin menyumbangkan 21 buah buku. Maka, ada berapa buku Siti yang tersisa, teman-teman? Sekarang, mari kita hitung jumlah buku Siti yang tersisa. Teman-teman, pernyataan mengenai jumlah buku Siti tadi dapat kita tuliskan atau kita hitung dengan cara menggunakan pengurangan ke samping seperti ini. Dituliskan 43 dikurang 21 sama dengan titik. Contoh ini merupakan contoh dari soal pengurangan. Karena seperti yang kita ketahui, buku Siti tadi akan berkurang karena dia sumbangkan. Kalau disumbangkan itu sudah pasti berkurang ya teman-teman, karena diberikan kepada orang lain. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan pengurangan bersusun seperti ini. Jadi 43 dikurang 21. Angka 1 karena satuan diletakkan di bawah angka 3 yang satuan juga. Nah, angka 2 karena puluhan maka diletakkannya di bawah angka 4 yang termasuk puluhan juga. Jika teman-teman menggunakan cara pengurangan bersusun, maka yang pertama teman-teman lakukan adalah mengurangi satuan ya, mengurangi angka yang termasuk satuan. Di sini yang satuannya adalah angka 3 dan angka 1 atau angka yang berada di paling belakang. Maka kita kurangi 3 dikurang 1, maka hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya adalah 2. Ya, 2 kita tuliskan di paling belakang di bawah angka 1
karena 2 satuan. Langkah yang kedua yaitu teman-teman kurangi puluhannya. Puluhan ini letaknya ada di depan angka satuan ya teman-teman. Jadi kita kurangi 4 dikurang 2. Berapa ya hasil 4 dikurang 2? Hasilnya adalah 2. Betul sekali. Angka 2 kita letakkan di bawah angka 2. Di sini sudah kita dapatkan hasilnya. Hasil pengurangan dari 43 dikurang 21, maka didapatkan hasil 22. Untuk pengurangan ke sampingnya, teman-teman bisa menuliskan seperti ini. Jadi 43 dikurang 21 sama dengan 22. Sekarang, Miss akan menugaskan teman-teman untuk menyelesaikan soal pengurangan yang ada di halaman 157 dan halaman 158. Cara mengerjakannya seperti yang tadi sudah Miss sampaikan. Bisa teman-teman menggunakan pengurangan ke samping dan juga menggunakan pengurangan bersusun. Nah, teman-teman, di sini banyak titik-titik-titik. Nah, titik-titik-titik ini harus teman-teman isi semua ya. Jangan sampai ada yang kosong atau ada yang belum diisi. Jika teman-teman bingung, teman-teman boleh bertanya kepada Miss atau bertanya kepada orang tua atau anggota keluarga yang ada di rumah. Baik, teman-teman. Tugas menyelesaikan soal pengurangan yang ada di halaman 157 dan halaman 158 merupakan tugas terakhir teman-teman pada hari ini. Jadi, pembelajaran kita sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan tema 7, subtema 4, pembelajaran ke-1 sampai ke-3. Besok kita akan belajar pembelajaran ke-4 sampai ke-6. Mari sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa untuk rajin mengulang kembali pembelajaran di rumah. Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.